Allah Subhanahu wa taala ada dua kekuatan ya, ada kekuatan berpikir, ada kekuatan akal. Memang di sini banyak yang mengatakan akal pikiran gitu. Padahal akal dengan pikiran itu berbeda. Pikiran itu ya fikir, ya. Sedangkan akal ini sesungguhnya kekuatan zikir dan fikir, ulul albab. Abah, sudah berapa minggu ini kan kita membahas jati diri manusia ya, Bah? Yang saya pertanyakan begini, Bah. Bagaimana kita menentukan posisi kita mengambil keputusan bahwa itu menggunakan fikir, menggunakan akal, atau menggunakan shoulder, Bah? Kalau kita mau mengambil keputusan, mau pengambilan keputusan, Bah. Kalau berbicara jati diri manusia yang beberapa minggu ini Abah bahas. Ya, artinya di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dua kekuatan ya, ada kekuatan berpikir, ada kekuatan akal. Memang di sini banyak yang mengatakan akal pikiran gitu. Padahal akal dengan pikiran itu berbeda. Pikiran itu ya fikir, ya. Sedangkan akal ini sesungguhnya kekuatan zikir dan fikir, ulul albab. Jadi kekuatan akal itu ketika kapan sesungguhnya kita dikatakan memakai akal dan kapan saatnya ketika kita dikatakan memakai pikiran. Nah, maka perbedaan di antara keduanya itu yang pertama adalah yang memakai akal itu dia orangnya ahli zikir kepada Allah. Orang beriman, orang bertakwa itu orang yang berakal atau orang disebut di dalam surah Ali Imran itu dengan ulul albab. Ya. Kemudian orang itu ketika misalnya mau berusaha, dia diawali dengan kesadaran penuh bahwa semua yang menciptakan usaha itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kepada Allah terlebih dahulu gitu. Nah, baru dia berjalan di permukaan bumi, lalu dia berusaha. Maka ketika dia berusaha itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya orang yang mempergunakan akalnya. Tapi bagaimana orang yang mempergunakan pikirannya? Nah, ini berbeda. Ya. Ketika mau menjalankan sesuatu, ya, karena orang ini tidak pernah berzikir, bahkan tidak mengenal Allah, ya sudah, dia langsung saja berusaha. Maka segala sesuatunya itu dipikirkan secara logika yang ada di kepalanya itu. Jadi, ya tidak pernah minta pertolongan kepada Allah, dia nggak kenal sama Allah gitu. Artinya pada saat kita melakukan sesuatu itu ya, tanpa ada campur tangan Allah, maka itu namanya orang yang berpikir. Sementara orang yang berakal itu ya kita berusaha semaksimal mungkin. Maka hasilnya itu ya terserah Allah saja gitu. Nah, itu bertawakal kepada Allah. Nah, itu yang dinamakan dengan akal. Tapi kalau pikiran, nggak begitu. Wah, ini kok nggak berhasil. Ya, dipikir terus. Dari hasil pemikirannya itu sampai dia mempunyai pikiran jahat.
maka dia akan berpikiran jahat kepada pesaing-pesaingnya. Jadi betul-betul sudah kekuatan berpikir tanpa ada campur tangan Allah. Sehingga segala tindak dan upayanya itu ukurannya adalah ukuran kemanusiaan belaka. Dia tidak yakin dengan apa yang diberikan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sesungguhnya kekuatan berpikir. Itu orang yang memakai kekuatan daya pikir. Nah, sementara yang akal akan disertai dengan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi usaha barangkali akan sama. Tapi dari sisi usaha hablum minannas bisa sama itu. Nah, tapi yang berakal ini ada hablum minallahnya, sementara yang berpikir itu nggak ada hablum minallahnya, kosong. Jadi sesungguhnya itulah perbedaan antara berpikir dan berakal aja. Keberkahan ya, Pak ya? Ya, keberkahan itu sebenarnya kan akibat, ada sebab akibat. Ketika orang yang berakal itu semuanya bergantung kepada Allah, ya semuanya itu bukan hanya keberkahan saja, tapi ya nanti jalan keluarnya, ketenangannya, semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang berpikir ini dia bekerja sendiri tanpa pertolongan Allah. Akibatnya apa? Panas melulu, hidupnya nggak pernah tenang begitu. Nah, itu artinya orang yang betul-betul hanya memakai pikirannya, bukan akalnya. Sehingga di sini ada perbedaan yang jelas antara akal dengan fikir. Akal itu pakai kepala, kalau akal itu pakai kolbu, sementara pikiran pakai kepala. Rasanya juga beda. Rasa yang dinikmati oleh akal itu adalah tenang. Tapi rasa yang diwakili oleh kepala tadi itu orang akan menjadi stres, hidupnya tidak nyaman, gelisah. Barangkali itu, wallahu a'lam.